Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Tak lupa kita sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi mengenai topik ide atau keterbaruan quantum device. Sebelum penyampaian materi sesuai dengan topik yang akan kita bahas, contoh dari quantum device, salah satunya ada komputer kuantum, sensor kuantum, dan sistem komunikasi kuantum. Dalam hal ini, kita mengambil salah satu contoh, yaitu sensor kuantum. Jenis sensor apa yang digunakan, penerapannya di mana, serta keterbaruannya apa, akan dibahas pada sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Repi membacakan materi yang pertama dan langsung disambung ke pemateri selanjutnya. Kepada Repi, dipersilahkan. Jadi, sensor fotolistrik kuantum itu merupakan salah satu jenis sensor yang menggunakan efek fotolistrik kuantum. Nah, efek fotolistrik kuantum ini merujuk pada fenomena di mana partikel-partikel kecil seperti foton atau kuanta cahaya itu dapat berinteraksi dengan materi dan menyebabkan pelepasan elektron dari materi tersebut. Nah, efek fotolistrik kuantum ini memiliki dasar dalam prinsip-prinsip mekanika kuantum, terutama ditemukan dalam domain skala partikel-partikel subatom. Sensor fotolistrik kuantum ini sangat penting dalam berbagai bidang dan aplikasi karena kemampuannya untuk mendeteksi cahaya dengan sensitivitas tinggi dan merespon cahaya secara cepat terhadap perubahan intensitas cahaya. Next. Nah, sensor fotolistrik kuantum ini memiliki berbagai fungsi yang bergantung pada aplikasinya. Salah satunya yaitu deteksi cahaya rendah, sistem pengedaran jarak jauh, dan keamanan dan pengawasan. Nah, deteksi cahaya rendah itu maksudnya adalah sensor fotolistrik kuantum memiliki sensitivitas tinggi terhadap cahaya yang rendah, memungkinkan deteksi patma tunggal. Nah, untuk sistem pengedaran jarak jauh, dalam sistem ini, sensor fotolistrik kuantum dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengatur cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek yang jauh. Nah, untuk keamanan dan pengawasan, sensor fotolistrik kuantum ini dapat digunakan dalam sistem keamanan untuk mendeteksi pergerakan atau mendeteksi cahaya pada malam hari. Nah, kepekaan terhadap cahaya inilah yang mampu membuat sensor fotolistrik kuantum ini cocok untuk aplikasi keamanan. Next. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip kerja dari sensor fotolistrik kuantum, di mana sensor tersebut mendeteksi cahaya, kemudian mengkonversi ke sinyal listrik, setelah itu terhubung ke jaringan internet. Nah, selain itu, si sensor tersebut memonitor intensitas cahaya dan mendeteksi perubahan yang signifikan. Jika ada perubahan yang signifikan, informasi dikirimkan ke server atau platform IoT. Setelah itu, aplikasi terkait pada smartphone menerima notifikasi dari platform IoT. Yang terakhir itu adalah pemantauan real-time dan keputusan efisien oleh peternak. Contoh dari notifikasi tersebut adalah sensor ini dapat memberikan notifikasi jika tingkat cahaya tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Next. Baik, adapun 7 ide keterbaruannya itu yaitu ada 1. Presisi pengukuran suhu, kontrol suhu berbasis kuantum, integritas dengan IoT, efisiensi energi yang ditingkatkan, dan penggunaan teknologi kuantum. Dengan fokus pada presisi yang lebih tinggi, pengukuran suhu yang dilakukan dengan menggunakan sensor fotolistrik kuantum atau prinsip-prinsip kuantum lainnya dapat memberikan keunggulan dan keakuratan kehandalan pengukuran suhu dalam berbagai konteks aplikasi. Penerapan sensor fotolistrik ini kuantum dengan teknologi IoT di bidang peternakan menjanjikan solusi yang lebih canggih dalam pemantauan dan manajemen lingkungan peternakan. Meskipun masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, potensi ini membuka pintu untuk perbaikan signifikan dalam produktivitas dan kesejahteraan hewan di peternakan modern. Nah, penerapan teknologi kuantum ini dalam penggunaan sensor fotolistrik dengan sistem Internet of Things ini di bidang peternakan dapat membawa sejumlah keuntungan dan inovasi. Next. Dari penangkapan cahaya hingga mendapatkan notifikasi dari sensor fotolistrik kuantum, yaitu yang pertama ada mengimport modul dan library. Modul ini digunakan untuk mengakses atau mengoperasikan sensor fotolistrik dan library-nya digunakan untuk mengirimkan notifikasi. Yang kedua ada inisialisasi sensor yang disediakan oleh modul yang digunakan. Yang ketiga ada mengatur parameter sensor. Ini diatur sesuai dengan spesifikasi sensor yang digunakan. Nah, yang keempat ada mengaktifkan sensor. Nah, ini digunakan mulai dari siap untuk mendeteksikan cahaya hingga menghasilkan output yang sesuai. Nah, yang kelima ada membaca intensitas cahaya.
Dengan library ini, kita dapat mendeteksi sensor fotolistrik kuantum yang disimpan hingga penggunaan selanjutnya. Yang keenam ada mengirimkan notifikasi ke smartphone, mulai dari fungsi kirim notifikasi yang digunakan untuk mengirimkan notifikasi menggunakan pihak ketiga yaitu API, kemudian menggantikan base URL dengan URL yang sesuai. Nah, kemudian ada data notifikasi seperti intensitas cahaya dan pesan ini dapat diatur oleh kita sendiri. Nah, kemudian ada permintaan POST yang ditentukan dengan metode request dengan data yang dikirimkan dalam format JSON. Nah, setelah mengirimkan permintaan tersebut, status kode responnya dapat dipastikan notifikasi tersebut berhasil atau tidak. Nah, yang terakhir ada pesan kesalahan yang mungkin terjadi selama pengiriman notifikasi ini ditangkap menggunakan blok try except. Nah, yang ketujuh ada memanggil fungsi. Memanggil fungsi ini yaitu dengan nilai intensitas cahaya sebagai argumen untuk mengirimkan notifikasi ke smartphone, dan yang terakhir ada waktu jeda. Jeda ini selama 1 detik sebelum membaca intensitas cahaya berikutnya. Demikianlah pemaparan tentang ide keterbaruan quantum device kami, yaitu mengenai sensor fotolistrik kuantum menggunakan sistem IoT di bidang peternakan. Bekerja dengan mendeteksi perubahan cahaya untuk mengatur tingkat intensitas cahaya di lingkungan sekitarnya dengan mengirimkan notifikasi ke smartphone. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga kita dapat ilmu baru dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.